Aurea itu kan artinya golden ya, emas gitu. Oke. Jadi filosofinya tuh kayak tubuh kita ini tuh berharga gitu. Oke. Terus juga di situ tuh Aurea tuh tempat kita buat merawat diri, terus juga sayang sama tubuh kita sendiri. Pokoknya di situ kayak harus sayang gitu sama diri kita sendiri karena berharga badan kita tuh. Jadi Pilates tuh ada Pilates matras, Oh banyak ya. Pilates reformer. Oke. Nah, reformer itu alatnya, Ya, ada ya, ya. Cadillac, alatnya Cadillac. Nanti Oke, ada oke. Tower Bunda juga. chair, ada tower. Nah kebetulan aku nih sekarang tuh ngajar di Pilates reformer. Kalau yang itu yang ada gelantungan pakai selendang itu? Itu aerial yoga. Oh bukan. Gelantungan yang pakai kain. Kain Iya, kan, yang kain ya, itu. itu saya ngajar, Oh, ngajar juga. Dalam sehari itu kita bisa buka 4 sampai 6 kelas. Wow. Sehari. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh berarti? Jam 7.30 biasanya kita Sampai udah jam? mulai. Kadang jam 7 juga ada kelas. Sampai malam. Malam. Saya sendiri yang ngajar waktu itu. Kita teh. Bener Rima, 25 tahun teh geningan atuh dah. Sok cobain. Bismillah. Bismillah. Coba tendangin. Kalau ke dia tuh. Ke atas ini. Nya ke atas. Terus lurusin. Terus lututnya lurusin. Terus tarik lagi terus. Nah tuh. Oke. Lumayan lah dia mah fleksibel. Persib menang kemarin. Menang kan? Nah, Satu-satu. dunia sesibuk apapun, sehektik apapun, kalau Persib menang udah solusinya semuanya hilang. Solusinya hilang, masalahnya hilang gitu ya. Jadi kita lebih fresh lagi hari besoknya gitu. Jadi Warginet, selamat Warginet semua yang sudah nobar kemarin malam. Anda tidak sia-sia karena insya Allah Persib juara lagi ya kita ya. Amin ya. Amin, kita Persib juara. Oke, 2026 ini kita baru seminggu awal, insya Allah kita akan terus memberikan suguhan-suguhan konten yang sangat memberikan insight baru, edukatif dan tentunya seru. Hari ini saya dan Olay kembali akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu, kalau kemarin-kemarin kita ngobrol sama para pelaku F&B, kita ngobrol sama Om Dok. Sekarang kita akan ngobrol dengan praktisi olahraga. Kebetulan kan saya orangnya ini banget kan, olahraga banget gitu. Jadi Mas saya nggak bisa sekarang kita ngobrol-ngobrol olahraga ya. Yang benar. Betul. Saya mau lihat perut saya nggak? Jangan. Bahaya. Sobek. Ini 6 di sini tuh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Masuk angin. Kerok. Tepuk tangan untuk Aurea Pilates. Pilates, Warginet. Pilates ini kenapa? Apa ya? Kenapa sebelum kita mulai jauh-jauh? Betul atau tidak? Kenapa Pilates identik dengan wanita? Karena kebanyakan wanita ya. Karena kebanyakan wanita. Padahal cowok juga boleh ya kalau Boleh banget. Justru perlu cowok. perlu. Kenapa? Perlu lah, kaku banget badan cowok tuh. Oh iya. Iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Coba. Pakai Gimana celana cara kita- bisa tuh. Pakai apa? Celana bisa tuh. Pakai celana? Pakai celana biasa boxer. Bisa sambil berdiri nggak maksudnya? Pasang celana. Pasang celana. Apa harus duduk? Pasang celana bisa, tapi boxer sih bisa sambil berdiri ya. Tapi kalau celana panjang, Celana panjang kumaha? kadang iya sih. Duduk nggak sih? Duduk. Naliin sepatu. Nah, sepatu duduk. Duduk kan? Nggak bisa sambil berdiri? Iya. Oh itu filosofi yang harus itu. Anda masih pakai kalian sepatu duduk kan? Enggak lah, saya mau berdiri. 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 Anda kalau dia gak pakai celana, jangan bisa. Ya kita jadi berarti cowok-cowok juga harus coba Pilates ya. Harus. Oke. Wajib. Siap. Selamat datang Teteh. Wilujeng Sumping. Iya. Kita kenalan dulu sebelum jauh-jauh ngobrol. Terima Nih, menarik kasih ya, Pilates ya. sudah diundang ke sini. Aurea Pilates. Pilates. Dari mana Teteh sebelumnya? Orang Garut asli? Kita dari Bandung. Oh Bandung. Cuman saya duluan terjun ke Garut. Main di Garut gitu. Iya. Dan menetap di Garut sampai hari ini. 2017 betul. Tetehnya juga sama? Baru. Terjun ke Garut. Baru terjun Tahun juga. baru ini. Tapi Teteh ini berdua ada hubungan saudara kandung atau tidak?
Ada nggak sih? Ada nggak ya? Ada nggak sih? Ini kalian ada nggak? Filosofinya sangat Mirip tuh sih. Soalnya mirip banget, mirip banget. Iya mirip banget. Mirip apanya? Mirip nggak? Banyak Jawab, yang mirip nggak? bilang mirip. Tapi dah. Iya kan, mirip kan? Nah, mirip. Masa sih? Menurut kalian mirip gak? Coba kok Coba. tulis di kolom komentar ya. Kita saudara bukan gitu. Ya, ya tapi ada ikatan saudara? Ada nggak ya? Jadi emang perempuan itu emang seperti ini. Makanya Misterius. ya misterius ya. Tapi boleh dikenalin dulu dong ke kamera sini silahkan. Halo. Saya Anggi, saya aslinya dari Bandung, mendarat di Garut 2017. Saya instruktur Pilates di Aurea Pilates. Cie, instruktur Pilates. Coach, tetehnya boleh? Halo, aku Argi, baru terjun ke Garut tahun ini baru 2026. Instruktur juga di Aurea. Kebetulan baru mau launching ya di minggu ini. Bantuin. Ini tuh coach-coachnya gitu ya. Oh ya udah hebat berarti. Gehel, siap suhu. Teh Anggi dan juga Teh Argi. Ya, Itu namanya juga hampir mirip-mirip hampir mirip. gitu ya. Betul. Ini emang Anggi ini dan saudara. Argi jadinya Anggi dan nanti. Argi ya. Ini kayaknya emang collab saudara kita. dia. Oke, ini Aurea Pilates ya. Ini Iya. menarik sih. Jujur dari dulu tuh kalau lihat FYP Seliweran gitu ini Jadi biasanya perempuan pengen kan ya. gitu kan. Jadi pengen Pilates kayaknya Iya. seru deh gitu. Pengen Iya. cobain cowok-cowok. Nah, gitu. Tapi nggak pede ya. Bukan nggak pede, tapi aku awalnya mikirnya nggak bisa Karena laki-laki itu tuh. Nggak bisanya mostly kenapa? perempuan gitu. Nggak bisanya Iya. kenapa? Nggak bisa masuk ke studionya kah? Atau Karena aku mikirnya kayaknya ini perempuan doang deh. Khusus gitu. perempuan gitu. Heeh, gitu. POV aku dulu. Gitu. Tapi kalau sekarang udah tahu kayak gini mah, tiba heulanya Pilates. Pilates terus ini badan lentur nanti. Betul. Bisa dilipet nanti. Tapi umur teteh boleh izin aku mau nanya umur berapa sekarang kira-kira? Kelihatannya 25 nggak sih? 25 bisa sih ya. Soalnya teman saya juga operator 28, 27. Maaf ya 19. Tetehnya Coba tebak. ditebak ya. Asa tebak-tebakan ya. Masih muda lah. Masih 2 3? Iya. Iya. Itu 2 3? Iya, saya 2 tahun. Gen Z ya, Gen Z. Lebih Udah 2 dewasa tahun lah, ya. 25. Oke. 23 dan juga 25. Jadi coach. Menolak tua. Gak apa-apa, nolak gua. Kita mah harus punya spirit muda sampai kapanpun juga ya. Apalagi ini struktur Pilates kebanyakan ininya apa pesertanya anak-anak muda atau Anak muda Anak muda dong. Oh iya. Ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda muda. lah. Anak sekolah juga banyak. Banyak ibu-ibu muda yang baru anaknya baru kecil-kecil lah, Mahmud lah. Mahmud. Oke. Ini karena aku awam dan ini aku mudah-mudahan mewakili perasaan-perasaan netizen dan juga penasaran netizen. Aku akan bertanya detail banget soal Aurea Pilates. Kenapa Aurea Pilates namanya? Ada makna kah atau apa? Aurea itu kan artinya golden ya, emas gitu. Oke. Jadi filosofinya tuh kayak tubuh-tubuh kita ini tuh berharga gitu. Oke. Terus juga di situ tuh Aurea tuh tempat kita buat merawat diri, terus juga sayang sama tubuh kita sendiri. Pokoknya di situ kayak harus sayang gitu sama diri kita sendiri karena berharga badan kita tuh gitu. Jadi Karena harus dirawat. berharga harus dirawat Betul. dengan cara olahraga. Betul. Pilates oke. Invest. Invest betul. Ke badan sendiri. Yang pertama, poin pertama tadi oke. Aurea itu berarti maknanya adalah emas dan filosofinya adalah kita mari merawat tubuh kita karena tubuh kita investasi jangka panjang ya. Betul. Dengan olahraga dirawatnya tentunya. Tubuh kita berharga ya. Ingat tubuh kita berharga. Jangan kau potong-potong tanganmu ya, hei. Kau bilang berharga, kau potong-potong tanganmu kau jual-jual ya. Janganlah. Oke, itu makna dari Aurea Pilates. Lalu bagaimana bentuk merawat tubuh dalam Pilates ini sebetulnya? Izin aku ingin tahu nih dikit-dikit kira-kira nanti kita akan bahas lebih dalam. Gimana cara kita ngerawatnya itu dalam bentuk apa di Pilates itu gimana-gimanaan gitu. Kan kalau berenang kita gini. Swimming. Ya, kalau basket kita gitu. Nah, kalau Pilates tuh apa gitu yang ikoniknya tuh kita ngapa-ngapain tuh? Menggerakkan otot lah. Otot. Iya nggak sih? Otot, Iya. terus nafas. Dari nafas. Oke. Keseimbangan juga. Bedanya sama gym apa? Gym angkat Nge-gym. beban. Gym angkat Gym angkat beban. Kalau ini
Fokusnya Kita lebih ke gini, Pilates itu lebih banyak ngelatih ke otot inti. otot inti. Otot inti itu otot perut. Oke. Nah, core. Core. Oke. Lebih Di ngelatih sini. ke sini untuk ke keseimbangan Oke. gitu. Iya, iya, Terus iya. untuk terapi Sama yoga bedanya? sama fleksibilitas. Ya, kalau yoga? Yoga tuh kalau dilihat beda-beda tipis sih. Beda-beda tipis Cuman ya? beda. Cuman gitu, beda ya? beda. Ha-ha. Saya emang ngajar yoga juga sebenarnya ya. Kalau yoga tuh lebih ke Yoga tuh lebih ke fleksibilitas banget gitu. Kalau di Pilates tuh lebih ke core. oke. Ngelatih core sini gitu. Karena seliweran di medsos tuh kalau Pilates tuh kan pada bikin video tuh kan perempuan-perempuan tuh Ya. Pilates tuh kan dia set. Apakah tujuannya itu untuk membaguskan badan juga atau tidak? Iya. Pilates Aku tanya dulu. apa? Kang Olay tahu Pilates apa dulu? Pilates yang kayak gitu. seliweran di FYP. Yang kayak apa coba? Kayak gimana? Coba mana? Yang gelantungan. Nah, kayak gitu-gitu. Gelantungan. Ah. Terus yang mana dulu? Soalnya Pilates Yang banyak gini. sekarang. Terus yang di apa? Apa? Kayak bola gede itu dulu. Nah itu ada. Jadi Pilates tuh ada Pilates matras. Oh, banyak ya. Pilates reformer. Oke. Nah, reformer itu alatnya, Ya, ada ya, ya. Cadillac, alatnya Cadillac. Nanti Oke, ada oke. Tower Bunda juga. chair, ada tower. Nah kebetulan aku nih sekarang tuh ngajar di Pilates reformer. Kalau reformer itu Pakai alat. Pakai alat. Nah, Oke. lihat nggak FYP-nya yang reformer alat ini? Itu Udah yang lihat, kan? pakai balon Yang gede tiduran. itu, Oh, itu bukan. bukan. Yang reformer itu yang kita cuman rebahan doang, doang. Jadi alatnya tuh kayak bed, kayak tempat tidur alatnya. Oh gitu. Bisa dilihat di sini. Iya. Gambarnya ada di sini. Coba warganet lihat videonya di sebelah sini ya. Di sini. Di sini. Ini gambar Nah, di sini. reformer. Oke. Editor ya. Wait a minute. Who are you? Ini jangan sampai nih saya nunjuk di sini, video di sini jangan. Di sini. Oke. Iya. Iya, jadi bisa Iya, dicek ya reformer. nanti ya. Nah, nanti Oke. bisa dicek. Jadi, nah itu berarti karena banyak banget ini macam-macamnya. Banyak. Mm-mm. Boleh dijelasin dikit-dikit gak? Teteh tahu apa terkait Jadi, tentang masing-masing gitu. Kalau tujuannya sih kita sama aja ya, gerakannya hampir-hampir mirip Pilates ini, cuman apa sih namanya, alatnya Oke. yang ngebedain tuh alatnya. Kayak Pilates matras kita cuman di matras aja, bantuannya ya bantuan tubuh sendiri aja gitu yang Oke. geraknya. Pilates reformer itu ada alatnya tuh kayak bed, terus ada Cadillac. Kebetulan di Aurea Aurea nih juga ada alatnya, ada reformer sama Cadillac, baru 2 alat itu. Cadillac Oke. Itu Gitu. yang pakai alat ya. kayak alat. Oke, pakai alat. Ini akan lebih detail lagi, kita akan ngomongin teknis nanti di menuju akhir. Tapi sebelum kita jauh, aku pengen nanya dulu sebelumnya. Terjun di Pilates itu udah berapa lama, Teteh? Aku tuh 2017 tuh praktis yoga. Terus 2022 ke Pilates mat, Pilates suspension. Nah 2024 udah mulai praktis Pilates. Oke. Pilates reformer 2025 baru mulai ngajar kemarin. Oh, oke. Di tengah tahun Dari baru mulai ngajar. 2017 ya di yoga Ya, dulu. di yoga berarti dulu. Udah mau 11 tahun. Pilates lumayan di yoganya ya. Kalau Pilates praktis Pilatesnya yang reformer 2024. Oke. 2025 baru mengajar. Ya jadi emang hampir kurang lebih 10 sampai 11 tahun Teteh itu olahraga. Olahraga terus. Olahraga terus ya. Ini sehat nih pasti nih ya. Oke. 25 kan? 25 tapi kelihatan Teh. Aku datang ke sini barusan, ini kan mereka udah datang duluan ya. Tetehnya tuh kayak positive vibes banget gitu. Vibes-nya tuh kayak tenang gitu, kayak ya positif aja vibes-nya Teh. Mungkin itu karena dampak dari olahraga juga kali ya. Iya, bisa jadi Melatih sih. ketenangan ya, kepedean juga. Kepedean ini. Oh, kepedean bahasanya ya. Bukan kepedean ya. Kepedean. Melatih kepercayaan diri. Nah itu. Kalau kepedean itu kayak gimana konteksnya ya? Ya melatih kepercayaan diri juga. Teteh? Aku baru 2025 2025. untuk praktisi training Pilates, Oke. workshop gitu. Nah 2026 baru mau mulai ngajar. Minggu ini baru mulai ngajar di Baru mulai ngajar. Kenapa? Kan bentar Teh 23 umur. Bener serius? Asli. Percaya.
Berarti kita seumuran ya? Iya, seumuran. Kita seumuran ya. Kan banyak tuh ya pilihan anak muda di umur 23 tuh kan. Ada yang memilih ini itu dan lain sebagainya. Kenapa kita lebih memilih jenjang olahraga pilates? Sebenarnya kan kalau olahraga kan cocok-cocokan ya. Ya. Jadi sebelumnya tuh nggak suka olahraga nih, jujur nggak suka olahraga. Bener serius? Lari? Enggak. Lari culture enggak? Enggak. Enggak Apa juga. dong? Renang enggak? Renang. Enggak juga. Enggak. Jadi baru ini. Baru di 2025 tuh kayak melek soal kayaknya harus olahraga deh gitu. Soalnya kan kayak kuliah juga sering duduk, terus Iya. juga main handphone depan laptop itu tuh kayak kerasa Iya. ini pegel. Iya. Terus ngerasa kayak kalau jalan tuh kok kayak bungkuk ya gitu. Terus Iya kan? gimana? Bungkuk. Terus ketemu Teh Anggi, dikenalin sama Pilates tuh kayak Ketemu gimana? Teh Anggi dikenalin sama Pilates. Jadi ada agenda Pilates, Tete datang. Ketemu Teh Anggi gitu. Enggak, sebelumnya lihat-lihat dulu nih. Oke. Kayak udah rame ya di Bandung, di Jakarta Pilates. Oke. Terus kan Teh Anggi ini buka Pilates nih. Terus kayak oh iya nyoba dulu deh Pilates tuh kayak gimana ya gitu. Karena kan kelihatannya orang pasti ngelihat ih Pilates tuh cuman gitu-gitu doang. Apa sih gitu susahnya cuman dorong. Cuman dorong, narik, tarik, nafas gitu doang kan. Tapi waktu aku coba sendiri lumayan ya gitu. Ngebantu, Juga ya. capek terus Capek. ngebantu. Terus ngerasa udah dikonsistenin nih kayak sehari nggak Pilates tuh sepi. Sehari nge Pilates. Iya. Emang Pilates seminggu berapa kali? Awalnya cuma seminggu 1 sampai 2 Ya, kali, tapi lama-lama nagih, ketagihan. lama-lama Oh. nagih. Biasanya badan nagih. Oke. Kayaknya kalau nggak olahraga, badan gua kok sakit ya, gitu. Kok nggak enak badan. Nah, Tapi ini sangat-sangat bisa dilakukan misalnya dalam 1 minggu. Terus-terusan setiap hari sangat bisa tiap dilakukan. hari. Sangat Kalau- bisa. Kalau kita badannya udah enak, udah cocok iya. sama Pilates. Oke. Gitu, Dari pernyataan kalau ini sudah juga terbiasa. kita sudah menemukan jawaban bahwasannya ternyata Teh Anggi dan juga Teh Argi ini ketemu, bukan saudara kandung ya ternyata guys ya. Ya dikenalin Pilates sama Teh Anggi. Karena dapat tuh jawabannya. Akhirnya warganet apa jawabannya sekarang? Diketemu sama Pilates. Dan akhirnya memilih sekarang di sini. Iya, Pilates terus hari ke hari kok kayak ngerasa beda ya badan tuh. Biasanya kan kayak gini gitu kalau jalan tuh. Sekarang tuh bisa pede gitu. Iya, banyak ketemu klien tuh yang dengan keluhannya, teh saya sakit pinggang, Oke. teh saya sakit punggung, sakit leher, Oke. sakit ini, Iya. hips gitu. Iya, iya. Ada aja. Rata-rata klien tuh biasanya datang tuh ada penyakitnya atau emang dia pengen olahraga aja. Kebanyakan pengen olahraga Oke. gitu kan. Pola hidup sehat lah anak-anak Iya. sekarang. Cuman ada juga beberapa yang "Teh, saya sakit pinggang, kerjaanmu ngapain? Main handphone, nonton drakor, kalau nggak rebahan, kalau nggak kerjaan. Iya, Kerjaan yang kayak si AA tuh Ya. kan kayak gitu Ya, kan. dia kemungkinan sakit dia. Depan laptop. Sakit jiwa tapi dia tuh anak. Kamu sakit jiwa Kebanyakan ya? yang sakit pinggang atau enggak ada yang cedera, entah dia habis latihan apa, dia cedera di pinggang atau cedera di mana gitu. Dan di Pilates itu solusi untuk Iya, bisa ngebantu Oke. postur karena Pilates lebih ke postur kan. Oke. Heeh. Tapi Teteh ini dari 2025 tuh baru nyemplung di Pilates. Nyemplung, baru cemplung. Dan sekarang udah jadi coach. Iya. Iya. Wow, cepet banget ya. Berarti emang prosesnya emang konsisten itu. Iya. Iya. Gimana tuh prosedurnya dari mulai pertama ikutan di Pilates tiba-tiba jadi sekarang udah bisa jadi instruktur? Biasanya orang tuh praktis dulu kan, ngerasain dulu olahraganya seperti Iya, apa, oke. terus cocok nggak di badan saya biasanya gitu. Terus sekarang kan lagi apa ya, orang banyak nyari Pilates kan, Heeh. Banyak apa ya, studio ya, Studio Pilates. studio Pilates yang perlu guru gitu kan. Ya akhirnya mungkin oh gua udah ada pengalaman nih di Pilates, gua pengen training. Iya. Jadi kalau training itu kan ilmunya, Iya. jadi training lah gitu, Iya, komplit betul, lah ya. betul. Akhirnya Betul. bisa lah jadi guru gitu. Oke. Kalau yang itu yang ada gelantungan pakai selendang itu? Oh itu. Itu aerial yoga. Oh bukan. Gelantungan yang pakai kain itu. Kain Iya, kan, yang hemong, kain ya, itu. itu saya ngajar, Ngajar juga. Ya, hampir mirip ya kayaknya ya, berarti ya, Mirip. Cuman Pilates kalau sama yoga ini. Cadillac tuh gelantungan juga ada Cadillac, cuman Ada. alatnya besi gitu. Oh besi. Nah, nanti bisa dilihat videonya ya. Nah, bisa dilihat lagi videonya. Di sini ya, videonya bisa dilihat ya. Ya, hampir mirip gelantungan juga, beda alat aja gitu. Oke. Target utamanya berarti selain mama muda, anak-anak
muda juga Targetnya orang-orang yang pingin sehat. yang pengen sehat ya sebetulnya ya. Kalau umur sih kita ya siapa aja bisa masuk. Kita umur tuh nggak mengenal umur ya. Siapapun yang mau yang udah umur 50, 60 boleh. Oke. Jadi siapapun boleh ikut yang perlu olahraga yang mau Oke. sehat gitu. Aku pengen tahu ini dalam skema belajar atau olahraga bareng di Pilates itu kan kita ada tipikal olahraga yang emang momentum dalam artian ya dia ada rutinan seminggu sekali tapi cuman ya udah kita kayak lari ya kan komunitas banyak bikin nih sekarang nih pagi-pagi hari Minggu lari ya minggu depannya lari lagi udah kayak gitu aja lari gitu. Terus ada yang bikin misalnya olahraga main tenis udah main beres. Nah kalau Pilates ini apakah ada pembinaannya atau mungkin ada pengalaman lain yang ditawarkan nggak kepada klien-klien atau yang ikutan olahraganya? Event gitu. Ada? Enggak sih, kita latihan-latihan Kita aja. latihan-latihan aja, cuman bukan kan latihan. latihannya juga pasti kayak bertahap ya. Gak mungkin Iya. orang baru datang Pilates terus kita kasih gerakan-gerakan Yang yang ekstrim. ekstrim gitu. Pasti kan dari awal Basic dulu. progression lah gitu. Oke. Nggak instan gitu. Iya. Harus yang kasih basic dulu. Terus klien pertama datang juga kita lihat dulu nih. Kadang kita tanya olahraga apa sebelumnya gitu. Terus kita lihat dulu ini buat orang ini yang diperluin apa gitu. Oke. Dengan apakah dia ada cedera atau apa yang harus kita treat itu apa gitu gerakan. Dan pasti di studio ini latihannya pasti di di studio. studio, Pasti di studio. karena alatnya Oke. berat Pak. Iya, bisa di luar ya. Di studio. Di studio. Nah, ini reformer ini. Olahraga kayak gini tuh olahraga yang bisa all access. Misalnya saya tiba-tiba hari ini bisa langsung akses terus latihan atau emang harus ada reservasi dulu sebelumnya atau kita kontak dulu siapa untuk kita mau ikutan. Iya, harus ada reservasi dulu. Reservasi. Jadi nggak bisa kayak langsung datang Iya. ikut kelas. Karena kenapa? Karena takutnya penuh, Iya. atau emang jadwal di jam segitu tuh nggak ada Iya. gitu. Nah, jadi harus reservasi. Soalnya dulu. alatnya kita cuma 4. Nah, ini ngomongin penuh berarti emang udah banyak banget yang minat Pilates. Lumayan, kita tuh buka bulan Agustus 2025, setengah tahunan lah. 5 bulan yang lalu. Iya, Oke. Agustus tuh kita udah launching. Terus dalam sehari itu kita bisa buka 4 sampai 6 kelas. Wow. Sehari. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh berarti? Jam 7.30 biasanya kita Sampai udah jam? mulai. Kadang jam 7 juga ada kelas. Sampai malam. Sampai malam. Saya sendiri yang ngajar waktu itu. Kita teh. Bener ya mah 25 tahun teh geningan atuh dah. Pagi-pagi lebih ke malam ya Allah ya Rabbi. Itu full sebulan tuh aku nggak ngambil libur karena lumayan begitu buka Pilates tuh orang tertarik sampai waiting list. Oh. Sampai waiting list. Kalau saya hitung tuh mungkin dalam sebulan udah ada 700 orang waktu pertama buka 700 itu. orang. Ya saking orang excited banget gitu. Dan sebelumnya juga udah 2023 orang udah pada nanya, "Teh ada Pilates nggak? Pilates apa dulu?" gitu kan. Oke. Ini yang pakai alat lo reformer gitu. Oh, reformer belum. Mungkin nanti kedepannya mungkin bakalan ada aku bilang gitu. Nah, Awalnya begitu, orang banyak yang nyari, orang banyak yang butuh. Kadang kan ada yang butuh juga yang rekomendasi dari dokter biasanya. oh, Ya kan, yang untuk terapi. Misalkan ya itu yang saya tadi bilang yang cedera apa gitu. Akhirnya setelah itu aku ketemu sama Bapak Haris Kalikman. ya. Dari Halo MDL. Bapak Haris. Halo Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Pak Haji ya. Ketemu 2024 sama beliau, ngobrol-ngobrol, akhirnya si Bapak juga ini kan, ya udah yuk kita buka Pilates Reformer. Support Akhirnya banget ya support beliau. banget beliau. Akhirnya di 2025 kita mulai running tuh di bulan Agustus. Terima kasih Bapak. Ya, ini Pak Haji terima kasih sudah memfasilitasi warginet nih yang nanya-nanya Pilates Iya, ya. soalnya sampai ada tuh orang Garut yang ke Bandung Iya, bela-belain cuman keluar. untuk Pilates, Iya. pulang pergi. Jadi akhirnya Pak Haris bilang, ya udahlah buka aja di sini biar orang nggak terlalu jauh. Iya benar ya, gitu. benar. Nah, bahkan tadi aku pikirnya Pilates itu olahraga baru, ternyata udah lama. Udah ya. lama banget. Udah lama. banget. Cuman emang baru viral-viralnya mungkin kan sekarang. Betul. Oke. Nah, dari dulu tuh mungkin orang-orang Garut yang udah tahu tuh pada keluar. Keluar semuanya ke Bandung, Iya. cuman untuk Pilates aja. Oke. Nah, itu yang nanya-nanyain ke Teteh kayak di Garut udah ada belum dan lain sebagainya. Itu apakah teman-teman atau emang Teteh aktif di media sosial untuk konten Pilates sebelumnya? Mungkin mereka lihat
Saya kan yoga gitu. Terus iya, kadang iya. saya sekali pilates gitu. Mungkin "Hah, itu di mana? Itu di mana? Di Oke. Garut nggak?" Gitu. Enggak, di luar Garut. Kapan ada di Garut gitu. Ya mungkin Ditagih nanti ya. doakan ya Iya. gitu. Jadi udah ada audiensnya sebetulnya kalau di Iya, Garut. dari 2023 tuh orang udah mulai nyari lah gitu. Nah kalau di Garut anak-anak mudanya pada ini juga pada senang juga sama pilates. Iya, anak-anak Oh, muda sekarang tuh. Kita paling muda tuh ada yang 15 tahun. 15 tahun itu berarti SMP lah, SMP, kelas SMA. tujuh. Oh, SMP. Banyak-banyak. Udah bisa ya? Bisa, Udah bisa. boleh. Siapa aja kan boleh. Iya. Tapi apakah pendekatannya itu berbeda atau tetap sama? Umur 15 tahun sama umur 20 secara apa treatment dan lain sebagainya latihannya beda atau sama? Sama sih. Sama aja. Cuman biasanya kalau yang baru pertama olahraga banget gitu, kasih gerakannya yang beneran basic banget, nggak yang aneh-aneh. Emang sih Pilates nih gerakannya sebenarnya nggak aneh-aneh ya. Kalau cowok Nah, balik lagi cowok ini gimana? gerakan basic nih orang pertama kali pilates nih cowok nih. Yang diajarin bakal apa kira-kira? Ajar we cowok malah. Anjay. Biasanya klien cowok tuh keluhannya pertama pinggang. Di pinggang karena emang kaku banget. Oke. Bagian back laki-laki sama hamstring kaki belakang, kaku pisan. Jadi kayak ngambil barang agak susah untuk jongkok gitu. Bayang nggak? Iya banyak yang kayak Nah, gitu. keluhannya makanya banyakan tuh cowok aku latih di hamstring sama bagian back. Oke. Core juga iya, Iya. tapi hamstring lebih ke Tapi harus pakai alat nggak kalau buat laki-laki nggak? Gini Alat dulu juga naon? bisa. Bentar, buat alat buat apa? latihan pilatesnya. Apakah harus pakai alat atau gini juga bisa gitu tangan kosong? Iya, di awal sih biasanya aku kalau untuk yang baru-baru nggak pakai Alat. Tangan dumbbell. kosong. Jadi cuma untuk reformer beneran reformer aja gitu. Nah kira-kira gimana tuh bisa nggak didemonstrasiin latihan cowok pilates? Di sini Ya. kumaha. Aku penasaran ini. Tahan gitu. Aku penasaran pengen coba gitulah. Gerakan basicnya seperti Sok apa? gini pilatesnya? aja lah. Gimana? Kamu duduk nih. Ah, Oke, angkat kaki. angkat kaki. Sok angkat kaki keluar. Gini Angkat deh. kaki. Kamu gini deh. Angkat kaki. Kaki kanan. Kanan. Oke. Pegang pahanya. Pegang paha. Coba tendang jauh. Lurusin kakinya. Terus. Coba. Depan. Coba. Di jauh ya, dia ke atas ya. Bisa kalau di telepon tadi ya. Coba pegang betis lah. Ini betis. Sok, betis mana betis? Oh, ini betis. Sok, Bismillah, cobain. Bismillah. Bismillah. Coba tendangin. Kalau ke dia tuh. Ke atas ini. Nya ke atas. Terus lurusin. Terus. Lututnya lurusin. Terus tarik lagi terus. Nah tuh. Oke. Lumayan lah dia mah fleksibel. Jika nama sok yoganya. Enggak, bukan sok juga, aku emang gitu lagi sih. Oke gitu-gitu kita belajar Iya, kayak gitu. nanti biasanya kaki dorong. Nanti kan di reformer tuh ada spring ya. Per lah. Jadi ada warna-warni. Itu ada bebannya. Oke. Tapi beban juga nggak terlalu berat banget sih, paling berapa kilo. Kita ada 5 sampai 6 spring di alatnya tuh. Oke. Rata-rata estimasi teh kalau misalnya tadi ada cowok yang punya masalah di hamstring atau perempuan di mana dengan pilates butuh waktu berapa lama untuk bisa kembali pulih dalam keadaan pribadi? Itu tuh nggak bisa ditentuin berapa lamanya karena badan orang kan beda-beda ya. Oke. Ada yang cepet nerima gitu, kadang ada yang agak lama, jadi nggak bisa diprediksi berapa lamanya. Oke. Tergantung Tergantung dia. dia latihannya kayak apa, Iya. bagaimana latihannya gitu. Oke. Nah teteh yang udah latihan nih tadi, yang awalnya cuma 1 minggu sekali, 2 kali, sekarang udah berapa kali? Sekonsisten apa teteh latihan pilates? Setiap hari. Setiap hari. Apa teh yang teteh bukan latih atau apa ya? Karena mungkin nggak ada sakit-sakit nggak ada, tapi ngelatih aja supaya lebih ototnya ini atau gimana? Lebih ke pernah waktu itu sempat 2 minggu tuh nggak pilates. Kenapa? Waktu pilates 2 minggu nggak pilates karena ya nggak ada waktu Oke, itu. sibuk ya, sibuk. Ya, kebanyakan orang begitu, nggak ada waktu Oke. untuk olahraga. Terus coba ini pilates lagi ngerasa jadi kaku gitu. Oh iya? Iya, badannya tuh jadi ngerasa kaku terus jadi nggak enak lah gitu kayak pegel-pegel. Apalagi kan sering duduk kan, kayak kerja duduk gitu Oke. lama itu tuh nggak enak banget. Oh jadi ngaruh ya? Ngaruh.
Jadi ya udahlah dikonsistenin aja ya minimal seminggu sekali, seminggu Oke. 1 sampai 2 kali. Tapi kalau sehari nggak pilates tuh nggak enak gitu badannya. Oh iya. Iya, karena kerasa banget hasilnya tuh ya dari yang bungkuk ngaruh kayak kehidupan sehari-hari lah kayak jalan, duduk itu tuh jadi lebih tegak Oh iya. gitu. Lebih aware Ah, kita, iya, iya, lebih iya. aware sama badan kita. Bagus sih. Jadi kan menarnya itu kan jadi lebih Iya. gimana gitu ya. Jadi sadar gitu ke diri sendiri juga, oh duduk ini jangan terus kayak gini. Oh iya benar. Sayang pilatesnya. Asik. Langsung drastis dia berubah kayaknya Gara-gara setelah hari doang, ini ya. betis ke atas doang, nggak usah. Tapi selain dari tubuh teh, dari Teteh sendiri setelah 2025 dan sampai hari ini menekuni pilates, hal apa sih yang berimpact selain dari tubuh sendiri gitu? Apakah dari emosional juga atau dari cara tadi percayaan diri? Lebih ke kesehatan psikologisnya sih. Psikologisnya. Iya. Oke. Soalnya kan kalau misalkan kita pilates kalau misalkan habis kerja atau kuliah itu kan pasti suntuk banget. Benar. Banyak pikiran, terus juga pusing lah gitu. Akhirnya kayak ya udah pilates. Nah, waktu pilates itu tuh kayak ngilangin si kerjaan-kerjaan, Oke. terus juga Ngilangin pusing-pusingnya stres. Karena fokusnya tuh ya udah cuman ke badan kita, Iya. Oke. ke gerakan, ke nafas Iya gitu. iya iya. Tanpa disadari itu tuh cuma waktu sejam loh. Tapi bisa ngurangin stres itu, lupa aja gitu sama kerjaan. Oh iya. Ini udah ngerasain Teteh ini, jadi kita ya percaya ya dengan apa yang disebutkan ya. Masalah rudat segala lupa pilates solusinya. Lain ngorowokan masalah rudat teh. Pilates ayeuna mah solusinya, cenah Oke. ayeuna mah. Ini ada ngomongin soal pernapasan katanya. Di sini seberapa penting mengatur pernapasan ketika pilates? Kira-kira Penting banget sih Penting itu, banget di utama. nafas tuh paling utama di pilates tuh. pernapasan itu. Pernapasan. Jadi biasanya kita ngajarin nafas dulu. Orang begitu masuk studio nih di awal pemanasan, terus cara nafasnya gimana yang betul. Biasanya di awal kita gitu Pernapasan dulu. itu emang gimana nih Teh? Penasaran. Eta, Apa cara Hellnya gitu. cara pernapasan yang benar tuh Kudu kayak gimana? dipanjangin nafasnya, Dipanjangin. tarik nafas, buang nafas. Oke. Nah, Belajar tarik napas buang napas itu berapa lama biasanya? Misalnya tarik napas itu ditahannya berapa lama? nggak ditahan sih, ngalir gitu aja. Oh, iya. Mm-mm. Nah ini pernapasan itu berarti jadi kayak first impressionnya. Teteh kalau ketemu klien ngalilah napasnya aku mah. Ya bagus sih napasnya. Gorengnya mah masalah juga nanya. Soalnya nafas nanti tuh di latihan pilates tuh nafas lebih ngebantu kita ke kontrol gerakan. Oh, iya. Karena kan pilates tuh slow. Dikontrol gitu gerakannya Oke, gitu. dikontrol. Jadi selaras antara nafas sama gerakan gitu. Betul. Nah ini berarti instruktur teh bener-bener mikirin detail banget Oh, ya detail kalau ke banget, klien ya. detail banget. Aku tuh nggak langsung yang ngajarin pose ya, gerak. Ya biasanya kita di nafas dulu, tarik nafas dari mana? Tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut, misalkan gitu. Iya, diajarin dulu nafasnya biasanya di awal kelas saya gitu. Udah Baru ke nafas. gerakan pelan-pelan, beneran di guide aja gitu sih Oke. klien tuh. Baru ke gerakan yang bener tuh kayak gimana. Iya. Harus kontrol gitu. Nah, berarti sampai pada akhirnya si klien itu mencoba untuk misalnya di rumah dia coba gerak-gerak sendiri. Itu dari proses juga ya Teh ya, nggak langsung kayak cari latihan dia. Enggak. Kadang lupa gitu Iya, kan. bener. Udah sampai rumah tadi belajar apa ya? Gua lupa gitu. Oh iya. Bisa kayak gitu ya? Kayak gitu ya olahraga ya? Tadi gerakan apa ya lupa ya? Perasaan renang kayaknya gitu-gitu aja. Kalau sekali ya, karena kan nggak instan kan. Iya benar. Nggak instan. Nah, menurut Teteh sendiri gitu selaku instruktur ya melihat olahraga pilates ini, apakah olahraga yang rumit atau justru olahraga yang fleksibel? Si pilates ini. Itu tergantung badan ya. Tapi kalau kata kita gampang sih. Kalau kita mah gampang. Orang mereka mau dah jago ya bilang gampang ya. Kadang iya, kalau nyontoh kita kan kadang nyontoin juga kan. Iya. Kadang kalau verbal mereka
nggak ngeh juga gerakannya, kita contohin. Ini gerakannya gini ya. Gampang kok gerakannya, cuman pas dilakuin kok susah ya gitu kan, kebanyakan orang gitu. Tapi kok susah Tapi kok ya? susah, tapi sebenarnya nggak usah. Kadang ada orang yang mau join tuh, aduh aku takut nggak bisa gerakannya. Oke. Badanku masih kaku Bisa gitu. nggak ya? Bisa nggak ya? Kadang ada yang nanya juga, aduh berat badanku sekian kilo, bisa nggak ya ikut pilates? Bisa Bisa. nggak? Bisa nggak ya nanti kita ngikutin? Iya. Kadang ada juga, aku introvert, bisa nggak ya ikut pilates? Kayaknya solusi. Kayaknya solusi ya. Robert pilates itu solusi deh. Menurut aku kayaknya biar lebih tenang. Iya, biar bisa percaya diri sebenarnya. Nah, itu biar lebih percaya diri. Kenapa teh? Kenapa si pilates ini bisa menunjang kita bisa jadi pede dari olahraga nih? Karena kan selaku orang-orang yang pengen pede biasanya mereka belajar branding dan lain sebagainya. Mereka belajar dari bagaimana public speaking, mereka belajar manner. Tapi ini di olahraga pilates itu bisa menunjang untuk jadi percaya diri. Apa? Kasih dong kita insight kenapa bisa seperti itu. Kira-kira. Ya, kita akan jawab setelah iklan berikut ini. Kira-kira Tetes aku Gensi ini pernah nih mungkin mengalami Gensi. sekarang kenapa pede gara-gara pilates? Awalnya Ke nggak postur, pede, kan? awalnya postur. Iya, awalnya nggak pede karena posturnya jelek gitu. Aku Nah, paham. biasanya gitu. Oh itu berarti ya? Iya, yang menunjangnya bikin ya. nggak pede. Ya, Kalau bikin misalkan nggak pede. tampil di sosial media juga kan kayak "Aduh, jelek ya gitu Itu kelihatannya. berarti ya. Tapi setelah pilates kayak gue pilates nih gitu. Kayak ngeliatin ke orang-orang, gue sehat gitu. Nah itu yang menarik itu dari pilates tuh. Kenapa jadi pede? Karena tadi dia secara kalau di media sosial itu sudah menjelma menjadi seorang pilates, seorang yang sehat. Karena ini kan benar-benar brandingnya di sosmed tuh kayak perempuan pilates tuh kayak yang wah iya kelas sih gitu. Kayak kalau cowok-cowok lihat perempuan-perempuan pilates ya kayak pilates ya, jujur pilates wah mahal gitu lah gitu. Ini perempuan mahal lah gitu lah. Nah itu udah dapat itu tuh yang pertama mungkin ya. Secara image dari medsos. Yang kedua badannya kan jadi lebih bagus. Iya, lebih bagus. Oke. Postur, lebih ke postur kan, Posturnya, memperbaiki oke. postur kan untuk pilates ini. Jadi Kita orang jadi lebih percaya diri gitu. Jadi percaya diri melakukan keseharian gitu. Oke. Percaya diri ketemu orang. Betul. Dan gua ini Iya. loh gitu. Pilates loh gitu. Pilates loh gitu. Pilates ya gitu dah. Bener orang-orang cewek-cewek pilates tuh kayak wow gitu. Iya. Sehat banget. Jadi Makanan iya, dijaga. sehat. Makanan Mungkin dijaga juga. kalau kita udah sering olahraga pilates ya terutama, kadang kita kan merubah mindset kan. Yang tadinya biasanya makan aci-acian, cilok, seblak kayak gitu kan. Jadi kayak mikir, aduh gua udah pilates nih, sayang badan gua gitu. Berarti kan. sekarang dijaga makanan. Udah lama ya. Udah lama sih. Oke. Cheating mah saeutik lah nya gitu Oke, ada, cheating mah cuman saeutik lah nya. kalau makanan dijaga sih ya emang dari dulu kalau makan sayur kayak gitu. Kadang ada dagingnya, tapi nggak yang sering gitu dagingnya. Daging nggak sering berarti ya. Nggak sering. Sangat dijaga. Sebelah kalau itu tara juga nanti. Enggak, seblak, bakso. Kalau bakso. mie masih mungkin saya masih makan mie gitu Indomie. Mie masih. Minuman dijaga juga. Iya. Kalau kopi saya masih ngopi. Oh, kopi Jujur masih. aja kopi saya masih. Oke. Kalau minuman manis udah mulai Udah berkurang. mulai berkurang ya. Itu wah bertahun-tahun. Jadi emang mindset tuh berubah. Aduh, gua udah pilates nih, sayang nih ngeluarin duit pilates olahraga nggak sih? Bener, Kalau nggak bener, dijaga makanan. Karena kan banyak orang yang pengen langsing gitu. Ya. Di situ dulu aja Iya, gitu. iya, benar-benar. Rubah dulu ininya gitu. Lu udah tertanam sih katanya mah udah belasan tahun tuh di yoga ke pilates jadi emang dijaga semua ya. Dijaga makanannya. Betul. Teteh udah mulai jaga makanan? Atau udah dari dulu? Jaga pasti. Mm-mm. Soalnya sayang banget kan pilates sekali kelas berapa mahal. Masa beli bener. seblak gitu. Eta laku 7.000 aing mah ya Allah cenanya. Iya, kadang-kadang kalau Langsung berubah ya mindsetnya. Harus sehat, sayur, buah. Nah itu kan teman saya kayaknya pilates dia kayaknya pilates. Aku hari ini akan menyimpulkan kayaknya dia pilates. Siapa nih Ada teman temanku saya? perempuan Siapa? tiap pagi dia tuh posting di story. Oh, yang tadi ceritain ya. Ada dia setiap pagi posting di story itu. Posting studio mirror gitu bisa kan ada mirror kan di Iya, mirror betul, kan ada gitu makanan tuh kayak waduh estetik pisan tapi sehat gitu ya sayur kayak gitu Alpukat jadi emang bener gitu ya. mindset ngaruhnya Mindset sih. bener. Oke kayaknya kita harus pilates deh sekali-kali Iya, deh cowok-cowok lah, ayo pilates. cowok-cowok ya.
Pilates ya. Ayo, berangkat ingat. Oke. Nah ini ngomongin soal tadi kita udah lumayan detail nih. Nah kira-kira ini buat warginet nih yang belum tahu teh. Kira-kira gimana nih caranya kalau mau booking dan mengetahui jadwal kelas pilates? Coba. Booking jadwal itu udah lengkap banget di Instagram Aurea underscore Oke. ini ya. Ya. Editor. Aurea underscore studio pilates itu di feeds-nya udah ada jadwal. Jadwal bulan Januari udah keluar, booking udah ada nomor WhatsApp-nya di bio Oke. juga. Oke. Jadi kalau yang masih nanya-nanya jadwal itu sudah ada di feeds. Oke. Tapi kalau misalkan kan ada juga ya yang kayak pengen lihat private atau Ya, kajian. ada beberapa yang ingin Harus dibayar. nggak mau ada orang lain gitu. Iya. WhatsApp aja. aja. Kalau DM mending WhatsApp lah. Dan bisa berarti ya, bisa ya kalau mau Bisa. private gitu ya. Bisa Bisa private banget. bisa. Oke. Jadi buat warginet yang mau tahu jadwal dan mau booking juga di sini boleh langsung ke page-nya Aurea underscore studio pilates. Sudah tahu belum tempatnya Kang Olay? Tempatnya di mana? Coba tuh, di Teh? mana? The Coba. First Pilates Studio in Garut at Mandala Arena. Nah, situ. di Mandala Arena. Ya, di Mandala Arena. Nah, di situ itu banyak Di- banget tuh di sana tuh. Iya, banyak banyak olahraga di situ. Oke, di sini. Ini ada aku buka feeds nih. Boleh, Feeds ya, coba lihat. 16 November ya. Reformer class. seharinya. Private group class. 4 kelas pack. 2 bulan. Ya 720.000. Oh, itu lumayan ya. Lumayan, iya harga-harga Ya, paket. harganya lumayan ya. Iya lumayan. Tapi dengan manifestasi tubuh kan itu Betul. betul lah ya, daripada 700.000 dibelikan ke kalian. Daripada ke dokter nggak sih? Maksudnya daripada bayar Ya. beli obat gitu Ya kan? betul. Mending kene kita tahu ya caranya Ya, merawat mencegah dulu gitu. Ya mencegah. Dan juga silaturahmi kan jadi manjang, betul kan? Makin banyak orang yang mengingatkan kesehatan, insya Allah kita lebih sehat. Mindset sih terutama. Ini private class ada, terus ada, wah ini nih kita lihat. Mana coba. Schedule of Januari. Nah, Monday 7.30 sampai setengah 9. Oh 2 jam. sejam. Kita 60 menit kelasnya. Sejam. Coach Argi. Jam 10 sampai jam 11 Coach Argi. Istirahat jam 2 sampai jam 3 Coach Argi. 3 kali. Sorry 3 kali. Ada happy hour juga. Happy hour nggak dimasukin di situ. dimasukin. Jadi Beda offline. yang jam 12 siang. Oh. Lagi panas mentereng tuh. Di sela-sela orang makan Orang siang. makan siang, orang mager kan. Ya bisa. Kita ada juga kelas pilates jam Oke. 12, jam 1. Ya. Ini ada Coach Uni juga. Ya, ada Coach ya. Uni. Ini Coach Uni. Coach Uni. Kenapa jadi Uni? Enggak tahu saya juga. Makanya dari tadi Coach Uni siapa? Anggi nggak ada, nyari Nggak ada Anggi Coach ya. Anggi di sini dari Itu tadi. nama panggung kayaknya jadi Iya Uni. ini gimana nih? Coach Anggi owner doang apa gimana? Ternyata saya pikir gitu. Oh ternyata Coach Uni sebenarnya. Iya, Oke. nama panggung. Nama panggung ya. Oh iya ini ada happy hour class. Ya, ada happy hour. Senin, Selasa, Rabu jam 12 sampai jam 1. Orang lagi malas-malas keluar itu biasanya. Ini sama Coach Argi semua. Iya, Bilang nih. biar dia yang inilah siang hari. Benar. Biar saya yang makan siang. Ya, yang Coach Uninya makan siang. Ya. Gantian. Ini Coach Arginya ngelatih. Yang di sana MBG, ya akan gratis. Ya Allah ya Robi. Oh ini ada flyernya. Meet our new coach. Nah, coba. Say hello to Argi. Ada sertifikat ya? Ada. Oh, sertifikatnya. Iya, Orang berarti sekarang legal, lebih ya. kritis. Orang sekarang lebih kritis. Oh, Pasti oke. nanya, Iya, benar, bersertifikat nggak gitu. Oh ya benar. Oh ini iya yang gantung-gantung ini bener. Ya itu ada Cadillac. Barangkali mau coba Kang Olay. Hai. Wow. Oh ini ya alat-alatnya seru sih kayaknya. Iya. Ya, kayaknya orang-orang betah juga di sana karena emang nyaman juga tempatnya ya. Tempatnya nyaman, luas. Kita view-nya view gunung. Ya lebih sejuk, lebih segar. Iya. Harus main ke sana Kang Olay dan teman-teman ya. Betul ya harus kita coba sekali. Coba sekali pilates sekali. Ya. Mudah-mudahan lagi nanti kalian. Mudah-mudahan. Kan Teteh udah senior ya. Udah berapa kali nge-coach dari beberapa tahun yang lalu. Apa sih momen paling berkesan dari klien yang pernah Teteh? Berkesannya menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ya yang menyenangkan, kayaknya. Yang menyenangkan aja deh kayaknya ya. Yang menyenangkan aja deh. Yang berkesan biasanya orang yang setelah latihan yang sudah lama latihan gitu, yang Teteh terima kasih ngerasain manfaatnya dari
olahraganya gitu. oke. Yang berkesan itu sih. Selalu yang bikin memberikan- terharu gitu. Iya, oh iya. Berarti berarti selama ini gua nggak sia-sia gitu. Memberikan Ngelatih ilmu klien tidak sia-sia. betul. Orang-orang jadi sehat gitu. Ngebantu banget, udah paling menyenangkan lah itu. Iya, iya. Kalau Coach Argi, Asik. Coach Argi, kira-kira selama Pilates apa sih momen yang paling berkesan? Nah dari instruktur atau dari yang lain? Dari instruktur yang berkesannya sebetulnya lebih berkesan ke manfaat ke diri sendiri sih. Iya. Jadi lebih aware aja buat diri sendiri, Iya. lebih pede lagi gitu di sosial media kayak ngeliatin gue olahraga gitu. Nah Karena gitu ya. Benar. Asal flexing apa kumaha olahraga. Gua olahraga tuh emang bener tapi jarang gitu sekarang tuh. Iya. Gen Z kan kayak ya udahlah gitu ngapain olahraga Iya, gitu benar, kan. itu. Terus ngeliatin ke orang-orang kayak Argi lu sekarang pilates ya gitu. Iya. Apalagi sekarang udah jadi coach kayak oh iya Sok naik kan langsung kan. langsung kayak Wah, strata Argi. Gitu. keren ya gitu pilates Bener, keren bener, karena bener, kan pemikiran teman-teman juga wah pilates keren gitu mahal gitu. gitu. Jadi berkesannya tuh gitu dan juga jadi lebih sehat gitu. Nggak Iya. kalau makan gak sembarangan lagi terus kalau duduk tegak jalan pokoknya ke sehari-hari tuh kerasa banget impactnya Iya. tuh kayak gimana. Kerasa dan Tidur lebih enak. Oh iya, Lebih nyenyak. Lebih nyenyak. lebih nyenyak ya. Kalau orang Pilates gadang itu ngaruh nggak? Begadang mereka. Udah suka Maksudnya? Pilates tapi begadang. Iya nggak apa-apa sih gitu. Kan biasanya kalau olahraga tuh kayak biasanya kalau udah nge-gym misalnya dia begadang tuh kadang kayak percuma kemarin kamu latihan katanya gitu karena begadang. Nah kalau Pilates ada orang begadang nih udah latihan Pilates gak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa sih. Bagusnya mah jangan ya sebenarnya. Begadang jangan dong. Iya. Bagusnya mah jangan itulah. Tapi kebanyakan tuh orang tuh bilang, aduh tidur saya lagi udah jadi enak nih sekarang gitu. Karena kan lebih rilis ya, otot-otot lebih rilis yang biasanya sehari-hari tegang gitu. Oke. Otot nggak enaken setelah Pilates jadi enak. Oke. Jadi tidur pun enak gitu. Lebih enak tidur, enak makan deh gitu. Iya, bener. Nah, aku penasaran sih dialog apa aja sih kalau ada di studio Pilates tiap pagi kalian ketemu tuh kayak kita yang awam gak tahu kayak tadi tidur gue enak ya gitu. Iya. Dialog apa aja Ada sih? review Jadi, biasanya. apa aja tuh Sama ngomong? klien biasanya sama klien. Selain tidur aku enak ya, terus ada apa istilah-istilah apa lagi yang mungkin kita nggak tahu? Aduh perut gua gitu kan. Perut gua. Habis makan ini merasa bersalah, banyak yang gitu. Oh, gitu? Iya, gua habis makan mie kemarin, gua habis makan ini makan itu, kayaknya gua harus Pilates hari ini. Merasa bersalah. Dialognya begitu, merasa bersalah setelah Orang makan makan. banyak orang Pilates tuh. Ada orang makan merasa bersalah ya. Iya, Setelah karena olahraga mungkin ini ya. terlalu over makannya. Iya. Biasanya perempuan kan pengen yang perutnya Iya. kan. Betul. Begitu dia makan, aduh perut gua kok jadi nambah sekian senti. Berat badan gua kok jadi nambah sekian kilo gitu. Merasa bersalah biasanya mereka. Betul sih benar-benar. Untuk kesehatan Dialognya psikologis gitu gimana sih. teh, Coach Argi? Secara kesehatan mental apa sih yang impact yang didapat setelah Pilates ini? Iya yang tadi itu jadi lebih ke nggak worry lagi lah selama kelas Pilates itu tuh nggak mikirin kerjaan. Pokoknya masalah-masalah yang ada di luar tuh ke pause aja gitu otomatis. Kayak kita break istirahat. Iya break gitu kayak istirahat. Jadi lupa gitu. Tapi setelahnya juga kerasa kayak lebih tenang karena kan tadi dari nafas juga ya kalau Pilates tuh dilihat banget itu karena penting banget, utama banget. Kadang kayak kita tuh nggak sadar gitu sehari-hari, oh nafas gue tuh terlalu cepet ya gitu, nafas gue tuh terlalu cepet gitu. iya panikan lah gitu. Iya. Tapi setelah Pilates tuh kayak tenang. Bisa merubah emosi. Bener. Iya, kayaknya Lebih kalem dari tadi tuh gitu. kayak lebih kalem gitu. Bisa lebih kalem. Iya, benar, Jadi benar. bisa dikuasain lah yang kontrol emosi yang aduh gue pengen marah, inhale exhale jadi tenang deh. Iya, benar, Asik benar. banget gak sih? Betul. Penasaran sama Coach Argi. Aku lihat tadi di page-nya kan Senin ada, Selasa ada, Iya. Rabu ada dan sebagainya. Udah punya sertifikat. Berarti udah berprofesi bekerja di sini berarti kan ya? Iya. Udah. Untuk mendedikasikan hidupnya berkarir di Pilates. Umur 23, kita sama-sama umur 23. Iya. Kita umur 23 biasanya ya. Habis kuliah tuh kan kepikirannya ya kerja. Betul. Ya kita ngantor kemana kayak Udah korporat lah gitu. apapun dari duit dan lain sebagainya. Ini tetap mau di sini aja nih. Iya.
Tapi sebelumnya sempat kepikiran kerja di mana? Sebelumnya sempet kerja di kantoran atau enggak, karena kan aku basicnya di kesehatan ya, lulusannya kesehatan. Oke. Jadi pengen kerja di rumah sakit kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu karena ketemu Teh Anggi terus juga ngerasain Pilates enak ya gitu. Yeah. Terus juga fleksibel waktunya, nggak dituntut untuk terus-terusan stuck di depan meja, di depan komputer. Itu kan udah ngerasain sebelumnya gitu selama beberapa bulan, itu tuh nggak enak banget gitu. Terus juga ya gampang emosi, terus juga pusing. Sedangkan kalau misalkan Pilates tuh bisa latihan secara emosional, fisik juga gitu, dan fleksibel. Akhirnya memutuskan untuk jadi coach Pilates, berdedikasi, berkomitmen untuk Aurea. Keputusan yang sangat krusial dalam hidup Coach Argi itu teh, bener. Umur 23 yang memutuskan untuk udah di Pilates lah. Udah gitu. di Pilates. Ya. Karena seneng juga gitu. Iya, hobi. Ya dari hobi kan. Enjoy. Ya. Jadi enjoy. Jadi emang dia tuh punya quote, daripada CPNS mending Pilates gitu. Nah kira-kira nih kita mau closing, adakah inovasi yang sedang dikembangkan saat ini dari teman-teman Aurea? Inovasi apa? Inovasi tadi apa alat? Mungkin kita atau pengen nambah alat. Nambah alat. Iya, rencana kita mau nambah alat lagi di tahun ini. Mudah-mudahan terrealisasi. Amin mudah-mudahan ya. Pak Haris. Dan Pak Haji. Tapi karena emang mungkin itu permintaan klien juga mungkin ya. Klien banyak yang nanya kayak alat kayak gitu. Iya, emang dulu juga waktu aku ngambil training sebelumnya, nanti pertama buka mau alat ini dulu. Jadi udah di plan sebelumnya. Habis itu mau nambah lagi nih. Dan kebetulan kan orang juga di IG kan udah banyak lihat kayak ada Bunda Chair gitu. Jadi permintaan juga kayak ini kapan nih ada alat ini di sini gitu loh. Iya. Jadi kemungkinan 2026 doakan ya. Jadi udah banyak yang request juga ya. Iya betul. Biasanya orang yang main Instagram, kok ada alat ini gitu, kok di sini belum ada. Ya karena sosmed ya. Kok belum ada? Doakan saja gitu kan. Emang plannya ada ke situ. Kita mau nambah alat. Siap. Dan tentunya ini Coach Anggi, ada Coach Argi juga salah satu orang yang sangat-sangat berkontribusi. Ini mewadahi warginet yang senang Pilates di Garut gitu akhirnya. Sampai saat ini udah banyak banget orang yang Pilates gitu ya. Dan tadi kalau yang mau booking itu boleh langsung di Instagramnya aja. Iya, Instagramnya. Nomor WhatsApp-nya. Ada nomor WhatsApp Tinggal juga yang WhatsApp private saja. ya. Oke. Jadi fleksibel sebetulnya untuk akses ada di Instagram. Silakan siapkan tubuh kalian, siapkan waktu kalian untuk latihan, untuk main ke studionya Aurea Pilates. Gitu. Di Mandala Arena. Di Mandala Arena. Terakhir, pertanyaan terakhir. Banyak kemarin orang awam yang bilang ini olahraga mahal, betul? Iya, Ya. betul. Olahraga mahal. Ini olahraga apa gitu? Nah gitu 700.000. Wow. 200.000 satu sesi. Nggak 200.000 sih, 199. 199 ya. 1 jam kayak apa Iya, gitu. iya. Bagaimana cara Penasaran. meyakinkan warginet masyarakat bahwa dengan harga segini worth it loh gitu. Silahkan pikirkan kembali. Coba. Kira-kira Iklan heula tuh iya. iklankan lah setik. Orang pasti berasumsi 199 buat satu kali kelas mahal nggak sih gitu. Emang sempat beberapa kali lihat komenan juga, mahal ya Pilates mahal. Tapi kan kita juga bisa lihat impactnya juga. Nah kalau di Aurea ini memang 199.000, tapi kita tuh lebih fokus ke kualitas kelasnya, alatnya, instrukturnya juga, dan kita juga selalu mastiin tiap klien kita tuh dapat treat yang pasti beda-beda kan, kebutuhan dia apa, kayak gimana gitu. Worth it lah dengan 199.000, tapi badan klien kita tuh sesuai dengan kebutuhannya gitu. Oke, ditambah dengan situasi studio yang nyaman, alat yang udah disediakan. Alat, iya. Gitu ya. View tadi juga. Ya, view gunung. Nah, gitu. Jadi silahkan untuk ya nabung lah, gak apa-apa untuk badan kita ya, untuk badan apa salahnya. Nanti 5 tahun 7 tahun ke depan badan kalian bagus makan pede gitu di medsos deh gitu kan. Iya bener gak Coach Argi betul tuh. Betul, Gen Z apalagi. Iya duduk kalian tuh masa duduk gini harus Tegas. dan duduk ngaruh betul.
Jadi oke warganet, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Aurea Pilates. Tepuk tangan Aurea Pilates. Kayaknya warganet yang nonton mah udah gak asing ya sama wajah teh Uni. Coach Uni sama Coach Argi itu udah gak asing ya, berarti ya? Ih, Iya, kayaknya sih. Ya, Terkenal kayaknya. gitu. Ya, boleh dong di ini pesan-pesan buat mereka, mungkin apa yang mau disampaikan. Sampai ketemu nanti. Sampai atau apa? ketemu di studio Aurea. Sampai ketemu di studio Aurea. Ya, mudah-mudahan 2026 makin sehat ya. Iya, makin sehat. 2026 makin sehat, makin bisa Setelah dikontrol. liburan jangan jadi kendor untuk latihan Nah, iya, betul, gitu. betul. Iya, benar-benar. Jangan Komitmen bablas. ya. Harus Ayo. komitmen. Napasnya diatur ya. Jangan cepetan sehari itu. Udah ngobrol tahu ini ilmunya. Oke, terima kasih Aura Studio Pilates. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Iya. Mudah-mudahan kita bisa main juga. Dan terakhir tadi warginet yang mau reservasi booking, yang mau tuh aktivitas Pilates di Garut, boleh langsung aja dicek Instagramnya @Aurea Studio Aurea Studio Pilates ya. Iya. Iya, @Aurea Studio Pilates. Kami ucapkan terima kasih. Pokoknya nanti Instagramnya, nanti konten-kontennya nanti bakal ada. Teteh tadi nunjuk di sini, harus ada di sini. Editor siapa editor? Mengucapkan terima kasih buat Asgatur, terima kasih untuk Asga Umroh, Garut Souvenir, Agrafana Furniture, rental aja yang udah support terus temani aktivitas dari Suara Garut sampai hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.